kok pakai bintang-bintang ya? Kayak kita tuh kasih rating untuk makanan atau ojek-ojek itu tuh kayak gimana sih? Tinggal klik aja seseorang atau tim mereka itu kinerjanya seperti apa, bintang berapa. Ya udah klik bintangnya, send, beres gitu kan. Tapi tentunya sebelum itu kan mesti diinput dulu kan. Semangat pagi Pak Awan Santosa. Semangat pagi. Nah ya, jadi ini semangat pagi juga untuk Anda semuanya, para pebisnis, para pemilik perusahaan, atau juga calon pebisnis, calon pemilik perusahaan. Pak Awan Santosa ini beliau sudah 20 tahun berkecimpung dalam urusan karyawan, juga mengelola karyawan, tentunya juga meningkatkan kinerja karyawan yang impactnya itu akan meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, Pak Awan juga sudah menulis 6 buku diterbitkan oleh Gramedia, Alex Media, dan juga Canisius. Buku ke-6 berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Ini sangat luar biasa berdampak bagi banyak orang ya. Terlihat dari testimoni yang diberikan. Boleh saya bacakan Pak beberapa testimoninya ya? Chairman Garuda Food Pak Sudamek AWS mengatakan bahasanya mudah dipahami serta memberikan beberapa alternatif untuk memilih yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terus ada Corporate HR Director Mayora Pak Heri Susanto mengatakan kalau gayanya asik, mudah dicerna, dan berisi. Ada juga Pak Paulus Bambang, ini penulis buku Build to Bless Company dan Lead to Bless Leader. Kalau nggak salah beliau juga direktur Astra dulunya ya Pak ya? Iya, betul. Wow, ini ada juga Pak Handi Irawan, beliau bos majalah marketingnya ini, kalau tidak salah juga ya Pak ya? Betul. Banyaklah Pak pokoknya ya Pak, kalau saya bacakan satu-satu kayaknya habis waktunya kita hari ini Pak ya. Untuk peningkatan kinerja karyawan, ini kan yang diurus manusia nih dengan berbagai karakter, dengan berbagai pribadi juga, semuanya juga saya percaya ketika perusahaan merekrut pasti sudah yang terbaik seperti itu kan. Jadi orang-orang pintar berkumpul kan justru susah nih kan untuk disatukan begitu untuk visi misi segala macamnya. Nah, ini layanan apa aja yang memang ada di Kinerja Prima? Jadi sebenarnya kan perusahaan tuh biasanya punya harapan ya. Misalnya harapannya rada tinggi lah segini misalnya ya. Ya. Tapi kenyataannya biasanya di bawah. Bisa di bawah sedikit, bisa di bawah banyak gitu kan. Tapi pasti di bawah gitu jadinya ya. Oke. Jadi kurang sesuai harapan, ada gap di situ, ada selisihnya lah ya. Bisa selisih sedikit, bisa selisih banyak. Nah, Kinerja Prima ini ibaratnya masuk di situ tuh. Bagaimana kita bisa mengecilkan gap itu, jadi supaya harapannya tuh nggak terlalu jauh. Syukur-syukur harapan dan kenyataan sama. Tapi biasanya kalau harapan dan kenyataan sama, perusahaan kemudian bakalan naikin lagi harapannya gitu. Iya, kan udah tercapai gitu ya, jadi naik gitu lagi untuk target berikutnya gitu. Gimana sih dengan kemajuan teknologi kalau menurut Pak Awan sendiri? Ya, kita support. Jadi kita di Kinerja Prima ini punya aplikasi untuk membantu transformasi manajemen dan organisasi. Dan kita juga kadang suka melihat nih teman-teman HRD ambil data dari Fingerprint atau Faceprint, lalu diolah ke Excel nih. Terus dicek lagi satu-satu yang nggak masuk. Kalau ada surat cuti misalnya ditandain berarti dibayar atau diinput surat sakitnya ya. Dan yang telat, yang izin pulang, terus nanti baru pemotongan uang makan. Wah pokoknya ribet, super ribet nih Pak Awan ya. Tapi kan sekarang zamannya mungkin udah berubah ya Pak Awan ya. Iya. Gimana nih menurut Pak Awan? Jadi harusnya sudah nggak begitu ya. Nah di kita itu ada aplikasi kan, aplikasi Kinerja Prima. Nah kita buat otomatisasi banget. Jadi misalnya kalau orang izin, mereka bisa izin di handphone mereka sendiri. Kemudian nanti otomatis masuk ke, ya tentunya approval dulu ya dari atasan ya. Kemudian masuk langsung ke aplikasi tersebut. Kalau cuti juga sama, mereka ngajuin cuti, approval dulu ke atasannya. Atasannya nanti muncul kayak pop up gitu kan, muncul pop upnya, kemudian ya diizinkan cuti atau enggak. Kalau diizinkan otomatis masuk ke HRD, dan HRD nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah diinput, nggak usah apa, otomatis cutinya berkurang. Tapi yang pas hari itu nggak masuk, jadinya tetap dihitung kan karena cuti. Demikian juga kalau dia misalnya pulang lebih awal atau terlambat, itu nggak perlu diinput lagi karena semuanya dia melakukannya di aplikasi. Kalau lembur juga sama, nggak usah diinput lagi lemburnya, nggak usah dihitung lagi karena masing-masing mengajukan lembur sendiri di aplikasinya. Jadi semuanya dibuat otomatis, lebih enak kan. Mereka kalau mau lihat gajinya berapa juga di situ,
Kalau mau lihat penilaian kinerja juga di situ, kira-kira seperti itu. Oh, ini keren banget nih, Sam, dengan aplikasi ini satu terobosan baru juga ya, memanfaatkan teknologi di dunia HRD. Dan tentunya pasti banyak banget fitur lain yang nggak bisa kita ceritakan di sini ya Pak ya. Mungkin bisa di-spill dikit gitu ya, ada menu apa aja, ada fungsi apa aja, dan di dalamnya itu ada keuntungan apa aja yang bisa didapatkan kalau kita ceritanya nge-login ini. Ya, kalau login tentunya jadi banyak kan manfaat yang bisa didapat. Jadi yang pertama misalnya tentang kehadiran nih. Jadi karyawan itu bisa absen lewat handphone mereka. Jadi mereka selfie gitu ya. Okay. Nanti foto mereka terrecord. Tentunya juga dengan GPS-nya. Jadi mereka tuh nggak bisa absen di rumah dong. Karena GPS-nya ketahuan masih di rumah. Ada location ya. Betul. Oke, keren banget ini. Kemudian ada juga pengelolaan kontrak kerja karyawan. Pengelolaan kontrak kerja. Bener. Jadi perusahaan udah nggak akan kelewat lagi nih siapa yang kontraknya mau habis. Ya. Jangan-jangan, aduh kelewat bulan kemarin udah habis nih si A. Gitu. Itu ada di situ. Kemudian yang lain juga ada riwayat karir nih. Jadi karyawan ini pernah di posisi mana aja. Keren banget. Pernah Jadi motivasi. record ya. Benar. Jadi memotivasi juga kan. Oh ini pernah dipromosiin kemana. Bahkan juga kalau pernah dapat surat peringatan gitu kan. Record ke situ. Atau pernah juga dapat penghargaan Employee of the Month misalnya atau of the Year. Itu ada record bisa dilihat di situ. Gitu. Jadi ada riwayat karyawan. Kemudian juga ada papan pengumuman virtual. Jadi biasanya kan kita baca pengumuman gitu ya, ditempel gitu kan. Nah ini secara virtual, jadi pengumumannya ada di aplikasi tersebut. Misalnya pengumuman mau libur gitu ya, atau meeting seperti itu ya, ada gathering kantor, jalan-jalan gitu. Oke. Lalu banyak berarti ya Pak Awan ya? Banyak. Kalau yang pengumuman itu untuk semua karyawan, terus ada juga menu memo. Kalau memo ini untuk personil. Jadi kita kayak tadi meeting kan mungkin nggak semua karyawan ya, hanya kalangan atau orang-orang tertentu. Kita bisa bikin memo untuk orang-orang tertentu saja di situ. Bisa juga. Karyawan itu ada yang misalnya nggak punya handphone atau handphonenya bukan yang smartphone tapi masih yang zaman-zaman dulu lah ya, yang monokrom apa segala macam. Jadi nggak bisa absen. Jadi itu kalau kayak gitu kejadiannya gimana tuh Pak? Iya. Mungkin jumlahnya nggak banyak ya, tapi mungkin aja ada. Nah di kita itu ada QR code-nya. Jadi masing karyawan itu dapat QR-nya, nanti silahkan dari perusahaan menunjuk PIC-nya. Nah pada saat karyawan tersebut datang pagi, mereka tuh siapin QR-nya, mungkin dipegang kayak gitu kan. Nanti PIC yang ditunjuk itu memotret QR code itu dan tentunya sama si karyawan itu kan. Nah otomatis nanti udah masuk ke absensi. Oke, udah bukan hanya bayar-bayar aja ya sebenarnya. Pacuannya cuma bayar ya. Ternyata ya absen dan segala macamnya bisa loh. Jadi dengan HRD online, ini kerjaan HRD bisa sangat terbantu sekali dong Pak? Ya betul, tentu sangat terbantu ya. Karena fungsi HRD yang tadinya mungkin manual gitu kan, bisa dilakukan dengan otomatis by system. Dan juga tentunya bisa disajikan secara online. Wih, ini saya langsung jadi tertarik nih Pak ya. Ini kayaknya kalau para HRD mendengar obrolan kita juga langsung matanya melotot nih Pak ya. Nah, kalau kita lihat nih Pak, di menu kinerja Prima, saya lihat tuh ada unjuk prestasi. Ya, itu benar-benar. Apa sih Pak? Fungsinya untuk apa gitu? Mau menunjukkan prestasi, mau ngedance kita atau gimana gitu kan? Bukan itu tuh gimana? unjuk rasa ya, unjuk prestasi ya. Prestasi justru ya. Jadi ini merupakan persembahan dari kinerja Prima untuk para karyawan dan perusahaan yang sudah tergabung di situ. Jadi itu ajang kompetisi antar karyawan, antar perusahaan. Jadi misalnya yang sekarang lagi berlangsung nih, mereka yang nggak telat, absennya oke, nggak pernah izin, nggak sakit, menjaga kesehatan dengan baik, nanti mereka akan dapat reward dari perusahaan manapun gitu. Kemudian ya kita akan memberikan hadiahnya macam-macam nih. Biasanya sampai jutaan sih. Jadi ada entah itu pulsa, ada uang tunai, ada voucher makan untuk mereka yang memang memenuhi persyaratan di periode tersebut. Karena kan nanti persyaratannya ganti-ganti ya, mereka seperti apa, harus bagaimana, seperti itu.
kita juga concern dong untuk membantu dari sisi kemajuan usaha atau bisnis gitu. Nah, goalsnya kan pasti ke sana. Ketika kinerja semuanya sudah di karyawan sudah termotivasi, begitu ya, semuanya sudah kayak rasa belongs to gitu ya company-nya. Jadi sudah rasa memiliki perusahaan ini semua karyawan. Itu kan pasti untuk kemajuan usaha lagi, kemajuan bisnis. Contoh realnya kayak gimana sih, Pak Wan? Contoh realnya di aplikasi Kinerja Prima itu ada ajang branding atau Ajang promosi. branding, Jadi rekan-rekan pengusaha, teman-teman perusahaan yang sudah bergabung, kita juga bantu untuk branding perusahaan tersebut. Kita juga bantu untuk mempromosikan perusahaan dari sisi mungkin produk atau jasanya. Jadi misalnya nih perusahaan kuliner gitu kan, oh kita lagi ada buka cabang baru nih di satu tempat gitu ya. Nah itu bisa diinfoin di situ. Jadi nanti semua karyawan di perusahaan manapun yang tergabung di situ muncul, oh ada buka cabang di sini. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya mau sekalian promo juga boleh. Siapa yang kalau menunjukin aplikasi Kinerja Prima dapat diskon gitu misalnya ya sekian persen boleh banget. Jadi nanti pas datang pengunjung atau pelanggan nunjukin aplikasi kita terus dapat diskon itu juga boleh. Nanti kita bisa bantu. Jadi semua orang yang download aplikasi bisa muncul Semua ya yang notifikasi tentang pembukaan cabang itu tadi gitu. Oh, jadi semua langsung tahu dapat infonya ya. Betul. Jadinya ya, keren banget ini. Jadi kita Ini gini nih Pak, ada satu case si karyawan itu misalnya dinas di luar kota. Oke. Nah kalau enggak di dalam kota deh. Pokoknya dalam kota maupun luar kota. Luar Terus negeri ya. luar negeri bisa lah ya. Benar. Dan ingin terrecord gitu di aplikasi Kinerja Prima. Bisakah? Atau Bisa dong. tidak bisa? Oh, jangan salah. Bagaimana nih? Bisa. Jadi pada saat dinas luar kota mereka masukin kan di menunya luar kota, kemudian pada saat sampai ke tujuan mereka bisa selfie gitu ya di lokasi tersebut. Jadi selfie nanti otomatis terrecord fotonya sama koordinatnya. Bener gak nih di tempat yang memang diminta sama perusahaan untuk ke situ. Oke. Nah kalau misalnya karyawan tersebut tidak hanya satu tempat, ya pagi nyampe situ, kemudian habis ke situ ke tempat lain lagi yang kedua, bisa juga nanti di situ selfie lagi, otomatis terrecord juga fotonya sama koordinatnya di tempat yang kedua. Terus nyambung lagi ke tempat ketiga, ke tempat keempat juga hal yang sama, foto nanti terrecord juga. Jadi semuanya lebih enak terrecord, oh bener nih udah nyampe, oh bener nih melakukan hal-hal tersebut, seperti itu. Oke. Di setting dan di-install atau seperti apa, Pak? Ya, kita ada di Play Store. Oke. Jadi teman-teman yang Android ya, handphonenya ya, bisa cek di Play Store. Di sana nanti ada kok. Nah, bisa sekarang buka Play Store-nya. Sekarang kita tanya nih, nama aplikasinya apa, Pak? Searchingnya Kinerja Prima. Jadi di Play Store kita searching, kita ketik Kinerja Prima. Nanti muncul yang PT Kinerja Prima Inovasi Indonesia. Keren banget ini. Jadi kita Ini bantu. jadi salah satu bentuk real transformasi manajemen dan belum dibahas detail sebenarnya ya, Pak Awan ya. Ya, belum. Untuk semuanya nih Sobat Maestro, pengusaha, calon pengusaha ingin mendapatkan diskusi seputar transformasi manajemen atau transformasi organisasi atau terkait dengan yang tadi kurang lebih sudah kita bahas, yaitu aplikasi Kinerja Prima yang super komplit itu dan pasti super membantu, itu bisa diskusikan dengan Kinerja Prima ya. Kalau masih bingung-bingung dalam mengelola karyawan, masih belum dapat solusi, masih belum dapat formula, itu bisa langsung dikontak aja Kinerja Prima. Silakan boleh telepon, boleh WhatsApp dulu agar lebih fleksibel, mungkin bisa janjian juga begitu ya. Jadi silakan Sobat Maestro dicatat dulu aja nomornya. Pasti suatu hari Anda butuh dan pasti suatu hari Anda juga butuh teman-teman Kinerja Prima tentunya untuk memaksimalkan kinerja karyawan perusahaan Anda ya. Dicatat dulu Sobat Maestro di 0851 0522 6999. Sekali lagi di 0851 0522 6999 ya. Kalau kinerja karyawan masih belum sesuai harapan, semuanya juga masih belum ketemu formula, masih gregetan banget untuk ngurus karyawan ya. Udah nggak tahu harus gimana lagi. Ini kan semuanya ngejar omset ya Sobat Maestro ya. Di kontak aja dulu Kinerja Prima. Siapa tahu semua Anda yang sedang bergabung bersama dengan kita ini bisa mendapatkan solusi ya. Ini solusinya sekarang Anda lagi pusing-pusing nih, lagi di jalan mungkin yang lagi sekarang sambil bingung gitu ya menghadapi karyawan, ternyata mendengar perbincangan kita berarti ini adalah solusi. Jadi silakan boleh langsung kontak Kinerja Prima di 0851 0522 6999. Ini untuk nanti teman-teman yang sudah men-save nomor ini untuk telepon, untuk WA itu boleh ngobrol-ngobrol dulu kan ya, maksudnya curhat dulu gitu Pak Awan. Boleh dong, boleh ngobrol dulu ya.
kegalauannya Oke. apa gitu. Iya betul, masalahnya setiap perusahaan kan pasti beda gitu ya. Yang apa namanya, perusahaan ini setiap karyawannya cuma segini, yang ini perusahaan besar begitu ya. Ini perusahaannya bergerak di bidang produk, jasa, semuanya pasti beda gitu ya. Oke, jadi untuk semua sobat maestro, para pengusaha, para calon pengusaha ya, daripada dipikirin sendiri udah mentok, ini bisnisnya juga jadi nggak menghasilkan seperti itu, coba dikontak aja yuk Kinerja Prima. Jadi jangan sampai ya untuk sobat maestro semuanya sibuk atau repot hanya karena urusan karyawan, terus jadinya kesita tuh. Apalagi untuk urusan me time atau sama keluarga jadinya kesita ya. Ada acara keluarga jadinya ya ikutan terganggu begitu karena harus membackup karyawan. Karena dikit-dikit memang ada masalah-masalah yang terkait dengan karyawan. Waktu keluarga juga jadinya kurang dan nggak enjoy. Tentunya juga jadi nggak tenang setiap harinya gitu ya. Bahkan kadang-kadang ada sih bisnis ini ya yang jadinya nggak berkembang, jadinya nggak bisa ekspansi. Itu karena disibukkan dengan ngurusnya karyawan terus gitu. Jadi kurang fokus untuk pengembangan bisnisnya, ke marketingnya gitu, nggak kepikiran karena memang masih ribet ngurusin karyawannya ya. Jadi kenapa enggak untuk Anda segera cari jalan keluarnya? Saatnya kita semua untuk bisa fokus di urusan bisnis sobat maestro, ekspansi juga untuk udah mulai mikirin buka cabang, udah untuk mikirin untuk franchise dari bisnis Anda nih keren banget, atau enggak produk baru mungkin, dan masih banyak yang lainnya ya. Sementara untuk solusi-solusinya yang belum ketemu, Anda bisa langsung kontak Kinerja Prima sekali lagi di 0851 0522 6999. Ini keren banget perbincangan kita hari ini, Pak Wan, pasti sangat menginspirasi. Aduh, karyawan saya kerjanya kurang maksimal. Sama di kantor saya juga. Kalau saya nggak ada, pada lelet kerjanya. Ya mirip lah, dia saya juga gitu. Bikin gregetan aja. Makanya saya nih lagi kepikiran ya bikin sistem pengelolaan karyawan tuh yang profesional. Pengennya tuh job desk-nya jelas, SOP-nya jalan, ada penilaian kinerja karyawan yang objektif, sama ada sistem kompensasi dan benefit tuh yang adil. Jadi nih si karyawan yang bekerjanya tinggi ya itu bakal dapat lebih daripada karyawan yang kerjanya ya cuma rata-rata. Pokoknya saya pengen karyawan saya tuh terkelola dengan baik. Tapi siapa yang bisa bantu saya ya? Loh, kan ada Kinerja Prima yang sudah pengalaman ngurusin kayak begini. Coba deh hubungi Kinerja Prima Indonesia di 0851 0522 6999. Kinerja Prima langsung dihandle oleh Awan Santosa yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman mengelola karyawan dan sudah menulis 6 buku urusan karyawan. Salah satunya berjudul 9 Jalan Meningkatkan Kinerja Karyawan. Mantap dah!